Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya. Sebelum ibadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah, kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan ngomong yang lain ya. Waktu ibadah, cari pelajaran tenang ya. Teman-teman, saat ibadah, jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian, kita juga bernyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengarkan dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Halo adik-adik, apa kabar? Halo. Apa kabar Lause? Wah, baik sekali Lause, luar biasa minggu ini Lause. Udah semangat belum Lause? Wah, sudah semangat sekali. Kita sapa adik-adik yuk Lause yuk. Kita Ya, mau sama-sama oke. nyanyi. Halo, halo. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita sama-sama berdoa ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh semangat memuji nama Tuhan dan kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mengasihi Tuhan, sangat mengasihi Tuhan, betul? Betul. Iya. Sebesar apa Lause? Besar sekali. Sedalam apa Lause? Dalam banget. Dalam sekali. Yuk kita mau sama-sama nyanyiin. Untuk respon kita ke Tuhan ya, kita mau sama-sama bilang, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Wah, adik-adik, aku mau ikut Tuhan, semua ikut Tuhan. Apakah adik-adik juga mau ikut Tuhan? Mau. Yeay!
Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Oke, sekarang kita mau mempersiapkan uang persembahan kita. Iya. Sambil kita mau menyanyikan lagu Hitung Berkat. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Oke, adik-adik kita mau berdoa ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, Engkau berkati persembahan ini dan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan tolong berkati orang tua kami dan jagalah kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama siapin hati kita sambil menyanyikan sebuah lagu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, Lause harap kalian semua sehat selalu ya. Nah, adik-adik, perkenalkan, nama Lause adalah Lause Mercy. Nah, udah dengar nggak semuanya? Coba dibilang dulu, siapa nama Lause? Iya, benar sekali, Lause Mercy. Nah, adik-adik, hari ini kita akan dengerin firman Tuhan dengan tema Allah menerima Habel dan menolak Kain. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa.
Kalau sikap berdoa itu lipat tangan terus tutup mata. Ayo udah dilipat nggak tangannya? Nah udah ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh datang untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, Lause mau tunjukin video. Nah video apa itu? Kita saksikan ya. Besok ulang tahunnya Angel kan? Aku kasih kado apa ya? Wah, ada biskuit. Aku kasih ini aja deh. Tapi bungkusnya pakai apa ya? Ada koran. Bungkus pakai ini aja deh. Lagian kan Angel lihat isinya. Paling bungkusannya juga nanti dirobek. Nah, udah jadi. Yeay, besok Angel ulang tahun. Aku sudah beli kue kesukaan Angel dan aku sudah siapkan kantong untuk kuenya Angel. Aku masukin ke dalam sini saja. Aku akan berikan ini besok kepada Angel. Oke adik-adik, tadi udah lihat kan videonya? Nah adik-adik, kalau Lause tanya nih, kira-kira adik-adik suka nggak sama hadiah yang ini? Atau yang ini? Ya tentunya dengan yang ini ya, dibungkus rapi, pakai bungkus kado, dan juga tadi isinya enak, dipersiapkan dengan baik. Nah adik-adik, ternyata cerita seperti ini ada juga loh di dalam Alkitab. Ceritanya apa ya Lause? Nah maka dari itu kita dengerin firman Tuhan sama-sama ya. Yuk kita dengerin firman Tuhan. Nah adik-adik, kemarin kan kita udah dengerin ya firman Tuhan tentang Adam dan Hawa. Ada yang masih ingat nggak cerita tentang Adam dan Hawa? Ya puji Tuhan kalau masih ada yang ingat. Nah Lause mau tes ya. Kira-kira Adam dan Hawa itu kenapa diusir sama Tuhan dari Taman Eden? Iya, karena dia tidak T-A-A-T. Dia nggak taat sama Tuhan. Dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka dari itu Adam dan Hawa diusir sama Tuhan dari Taman Eden. Nah adik-adik, hari ini kita akan dengerin firman Tuhan tentang anak Adam dan Hawa. Siapa? Iya, anak Adam dan Hawa. Nah, Lause mau tanya lagi nih sama adik-adik. Ada yang tahu nggak nama anak Adam dan Hawa? Ya, betul sekali. Namanya adalah Kain dan Habel. Kakaknya namanya Kain dan Habel adiknya. Nah, adik-adik, Habel itu pekerjaannya itu dia itu merawat, memelihara, memberi makan kambing dan domba-dombanya karena dia seorang peternak. Sedangkan Kain itu dia itu menanam padi, menanam sayur-sayuran dan segala apapun yang berkaitan soal tanah. Nah, adik-adik, tiba saatnya mereka itu harus memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tapi adik-adik, pada saat itu si Kain memberikan korban persembahannya kepada Tuhan. Dia memberikan segala hasilnya, hasil tanahnya, sayur-sayuran dan apapun yang sudah dia tanam, dia berikan sama Tuhan. Dan kedua, Habel memberikan korban persembahannya, anak sulung kambing dombanya yang paling enak, yaitu lemak-lemaknya. Nah, adik-adik tahu nggak? Pada saat itu mereka memberikan korban persembahan, tapi ternyata
cuma persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Kira-kira kenapa ya? Kok cuma persembahan Habel yang diterima? Nah, adik-adik, ternyata si Habel ini, dia ini orangnya percaya sama Tuhan. Dia suka sama Tuhan. Dia orangnya beriman, dia percaya segala apapun itu sama Tuhan. Sedangkan Kain, dia ini kurang percaya sama Tuhan. Maka dari itu adik-adik, karena Kain kurang percaya sama Tuhan, dia memberikan dengan tidak sukacita, dia memberikan dengan tidak ragu, dia memberikan dengan ragu-ragu apapun yang menjadi korban persembahannya. Berbeda dengan Habel. Habel memberikan korban persembahannya dengan sukacita karena Habel tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Dia beriman kepada Tuhan, dia percaya sama Tuhan. Maka dari itu dia kasih anak sulung kambing dombanya. Daya itu lemak-lemaknya. Kalau lemak-lemaknya itu paling enak adik-adik. Maka dari itu Tuhan suka dan menerima Habel. Nah adik-adik, sebenarnya bukan karena korban persembahannya yang Tuhan terima. Tetapi karena hati Habel, karena dia percaya sepenuhnya sama Tuhan, makanya Habel kasih yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan terima persembahan dari Habel. Nah adik-adik, Lause mau tes nih sama adik-adik. Kira-kira tadi siapa nih yang diterima korban persembahannya sama Tuhan? Siapa? Ya, Habel. Pintar sekali. Nah, yang kedua Lause mau tanya lagi nih. Tadi kan korban persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Nah, kenapa ya korban persembahan Habel yang diterima? Kenapa bukan Kain? Ayo coba jawab, coba dipikir-pikir. Iya, betul sekali. Karena Habel beriman kepada Tuhan, Habel percaya sama Tuhan, maka dari itu korban persembahannya diterima oleh Tuhan. Dan yang terakhir, tadi Habel itu mempersembahkan apa sih sama Tuhan? Kok bisa diterima sama Tuhan? Ayo coba tebak apa? Iya, Habel memberikan anak sulung kambing dombanya. Maka dari itu dia diterima, korban persembahannya diterima oleh Tuhan, yaitu lemak-lemaknya yang paling enak. Ya oke adik-adik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Lause. Sekarang Lause mau tekanin lagi nih sama adik-adik. Dari firman Tuhan tadi kita belajar ya adik-adik, kalau Tuhan itu maha tahu. Apapun yang kita berikan sama Tuhan, Tuhan itu tahu. Kalau kita memberikan persembahan kita sama Tuhan, Tuhan tahu. Maka dari itu adik-adik, kalau kita mau memberikan persembahan sama Tuhan, kita harus memberikan dengan senang hati, dengan sukacita. Terlebih lagi kita harus lipat uang persembahan kita, terus kita masukkan di amplop biar Tuhan senang. Ingat ya, sekali lagi bukan persembahannya yang Tuhan lihat, tetapi hati kita. Hati kita yang dilihat oleh Tuhan. Kalau kita udah benar-benar percaya sama Tuhan, kita beriman sama Tuhan, Tuhan menerima persembahan kita. Yang kedua adik-adik, yang kedua itu kita harus apa adik-adik? Kita harus senang hati. Kita nggak boleh dengan cemburut, kita tidak boleh dengan marah-marah kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita harus senang hati karena Tuhan akan menerima dengan senang hati juga. Nah, yang terakhir adik-adik, karena tadi kan Lause bilang Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha melihat. Nah adik-adik, contohnya kayak gini adik-adik. Ketika adik-adik di rumah, terus papi mami itu suruh adik-adik tidur. Nah, mungkin seringkali adik-adik tuh nggak mau tidur. Karena apa? Ya, karena kan nggak dilihat papa mama. Ya udah deh, saya nggak tidur aja. Nah, saat itu adik-adik, Tuhan Yesus itu lihat adik-adik. Tuhan Yesus itu maha tahu, Tuhan Yesus itu maha lihat. Maka dari itu adik-adik, kalau papi mami suruh tidur, adik-adik harus tidur. Karena bukan papi dan mami lihat, tetapi Tuhan melihat adik-adik. Oke? Jadi kita harus apa?
kita harus percaya sama Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka dari itu Tuhan juga akan menerima dengan sukacita. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan ayat hafalan. Udah siap semuanya? Oke, ayat hafalannya itu dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya adik-adik, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke adik-adik, sampai situ firman Tuhan kita hari ini. Sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan ya. Kita mau berdoa, ayo lipat tangannya semuanya. Ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya mengajar kami agar kami boleh taat sama Tuhan, boleh percaya sepenuhnya sama Tuhan, agar kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Nah adik-adik, Allah tidak hanya melihat melalui luar saja, tubuh kita saja, tapi Tuhan melihat hati. Jadi kita harus sama-sama belajar untuk memberikan hati kita untuk Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Kita sama-sama menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, Lause. Kebaktian kita udah selesai. Tapi jangan sedih ya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita sama-sama nyanyiin Goodbye Goodbye. Goodbye, goodbye to you and you and you.
Goodbye, goodbye, may God bless you. Sampai jumpa kepadamu semua. Sampai jumpa, Allah berkati. 再见，再见，向你说声再见，再见，再见，上帝祝福你。Sampai jumpa minggu depan.